Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmalia Norfaidi di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Yuk disimak. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami konsep permutasi dengan tepat. Dengan melalui pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis dengan memperhatikan video pembelajaran kali ini dan gotong royong saat kalian melakukan kerjasama dalam berkelompok untuk menyelesaikan LKPD yang nanti Ibu berikan. Sebelum memulai pembelajaran, ada yang tahu nggak sih apa itu permutasi? Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan yuk dipersiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya, sehingga kita dapat bersemangat dalam mempelajari tentang permutasi kali ini. Yuk disimak. Nah, sebelum kita mempelajari tentang permutasi, masih ingat nggak sih kalian dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang faktorial? Ada yang ingat nggak sih? Ya, betul sekali. Faktorial sendiri dapat didefinisikan secara umum, yaitu faktorial sama dengan n dikali dengan n dikurang 1 faktorial. Ya, faktorial ciri-cirinya ada dengan tanda seru. Langsung saja contohnya. Nah, di sini ada contoh 6 faktorial. 6 faktorial jika kita tulis dengan secara umum 6, kita tulis dulu 6. Nilai n-nya 6, n dikurang 1, yaitu 6 dikurang 1 5, dan seterusnya 5 dikurang 1 4, terus 4 dikurang 1 3, sehingga 2 dikali 1. Nah, untuk 6 faktorial itu sama dengan 720. Selanjutnya ada contoh 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Berapa sih? Nah, langsung saja kita tulis dengan secara umum 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 2 faktorial, yaitu 2 dikali 1. Langsung saja kita kalikan semuanya sehingga 5 faktorial sama dengan 120. 2 faktorial sama dengan 2. Sehingga 120 dibagi dengan 2 adalah 60. Nah, 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial sehingga nilainya 60. Nah, masih ingat kan dengan pelajaran ini? Untuk mempelajari permutasi, kalian harus paham betul tentang faktorial ini sehingga kalian dapat lancar dan dapat mempelajari permutasi dengan tepat. Nah, lanjut saja, kita akan mempelajari tentang permutasi. Lanjut. Di sini ada sebuah masalah nih. Misalkan ada suatu lomba cerdas cermat yang diikuti oleh 3 regu. Ada regu A, regu B, dan regu C. Hanya menyediakan 2 macam hadiah saja, yakni hadiah 1 dan hadiah 2. Ada berapa kemungkinan pasang pemenang hadiah-hadiah itu? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat mendapatkan hasil, misalnya regu A dengan regu B 1 2, regu A dengan C 1 2-nya, regu C dengan A, regu B dengan C, regu C dengan A, terus dengan C dengan B. Nah, dapat kita perhatikan bahwa A dengan B itu tidak sama dengan B dan A. Begitu juga dengan B dan C tidak sama dengan CB, dan seterusnya. Nah, mengapa sih begitu? Apa sih artinya bahwa A dan B itu tidak sama dengan B dan A? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat ternyata urutan itu harus diperhatikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, ternyata urutan diperhatikan. Oleh karena itu, susunan yang demikian ini dinamakan dengan permutasi. Sehingga
permutasi itu adalah diberikan sebanyak n unsur berbeda. Sebuah permutasi R unsur dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari R unsur yang urutannya diperhatikan. Ingat, untuk permutasi urutannya diperhatikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis permutasi. Apa aja sih jenis-jenis permutasi? Lanjut. Untuk jenis-jenis permutasi sendiri, yang pertama ada unsur yang berbeda, dan yang kedua ada permutasi untuk unsur yang sama, dan yang terakhir ada permutasi untuk permutasi siklik. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang permutasi pada unsur yang berbeda. Yuk lanjut. Nah, permutasi pada unsur yang berbeda sendiri adalah banyaknya permutasi R unsur dari N yang berbeda dinotasikan dengan P, N, R. Nah, untuk permutasi pada semua unsur berbeda, ada yang pertama ada tanpa pembatasan, yang kedua dengan pembatasan. Nah, yuk kita kupas sama-sama untuk permutasi pada semua unsur berbeda. Yang pertama pada tanpa pembatasan. Nah, tanpa pembatasan sendiri dapat diketahui jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif dan R kurang dari atau sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan diberi notasi P, N, R, sehingga rumusnya adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, banyaknya permutasi N unsur dari N unsur berbeda, kita ganti nih nilai R-nya menjadi N, hingga rumusnya adalah P, N, N, sehingga nilai ini sama dengan rumus faktorial. Nah, di sini ada contoh nih. Yang pertama, tentukan banyaknya unsur 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Diketahui permutasi R-nya 4 huruf, yang dicari R-nya 4 dan N-nya sama dengan 7 huruf nih. Kata mentari terdiri atas 7 huruf yang berbeda. Banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari 7 huruf berbeda tersebut merupakan permutasi dari R sama dengan 4 dan N sama dengan 7 huruf, atau dapat kita notasikan sebagai P 7,4. Jadi, banyaknya suatu susunan huruf yang dapat dibuat adalah, nah, kita masukkan saja. Kita tulis dulu nih rumusnya tadi. Untuk susunan huruf yang berbeda, P, N, R, N faktorial per N kurang 7. Maaf, N kurang R faktorial, sehingga kita substitusikan untuk nilai N-nya 7, nilai R-nya 4, sehingga 7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial. Kita operasikan seperti biasa, sehingga 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, jika ini kita coret, lihat kembali definisi faktorial. Untuk 7 faktorial itu kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau dapat kita tulis 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, supaya kita dapat dibagi dengan 3 faktorial, hingga nilai dari 7,4 adalah 7 dikali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 840. Nah, lanjut. Untuk contoh yang kedua adalah dalam beberapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak buku. Nah, ini ada buku matematika, ada buku fisika, bahasa Indonesia, kimia, bahasa Inggris, sejarah Indonesia. Berapa cara 6 buku tersebut dapat disusun pada sebuah rak buku?
Untuk menyelesaikan ini, banyaknya cara menyusun ke 6 buku pelajaran yang berbeda merupakan permutasi 6 unsur dari 6 unsur. Maka dapat dirumuskan P6,6 sama dengan faktorial, sehingga diperoleh P6,6 yaitu 6 faktorial, sama seperti pengoperasian faktorial biasa, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Jadi banyaknya cara menyusun 6 buku pelajaran yang berbeda pada rak buku adalah 720 cara. Nah, selanjutnya kita akan membahas mutasi pada unsur yang berbeda, namun di sini dengan pembatasan. Nah, kadang-kadang kita menemukan pembatasan dalam pemilihan penyusunan unsur-unsur tertentu. Untuk masalah seperti ini, terlebih dahulu kita selesaikan pembatasannya, kemudian baru kita gunakan kaidah percacahan. Nah, misal, ini ada contoh, diketahui 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda yang sedang diparkir berbaris. Berapa banyak cara barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda jika 2 motor harus ada di depan? Nah, penyelesaian berikutnya kita akan menentukan permutasi dari susunan mobil dan motor dengan beberapa pembatasan. Misalkan nih, kita misalkan MT itu motor dan MB adalah mobil. 2 motor harus ada di depan. Kita tulis nih, MT di depan. 2 kotak tempat pertama diisi dengan 2 motor yang dipilih dari 4 motor yang tersedia. Banyaknya cara memilih dari 2 motor dari 4 motor tersebut adalah dapat kita notasikan P4,2. Untuk R-nya 2, untuk N-nya 4. Kita substitusikan pada rumus permutasi, N-nya 4 faktorial, dan 4 dikurang 2 faktorial, sehingga 4 faktorial kurang 2 faktorial, 4 kali 3 kali 2 faktorial sama seperti tadi kita operasikan biasa, sehingga 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, dapat banyaknya cara memilih 2 motor dari 4 motor tersebut adalah ada 12 cara. Nah, sisa 7 kotak tempat lainnya dapat diisi dengan 7 kendaraan yang tersisa. Nah, ini kita notasikan P-nya 7,7 sehingga N-nya tadi dapat kita substitusikan dengan 7. Jadi sehingga 7 faktorial. Dengan aturan perkalian, maka banyak cara 2 motor yang harus ada di depan adalah 12 dikali dengan 7 faktorial. Kita sama operasikan faktorial seperti biasa, didapatkan 7 faktorial adalah 5040, sehingga 5040 dikalikan dengan 12. 12 tadi adalah banyak cara memilih 2 motor dari 4 motor tersebut, sehingga didapatkan banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika 2 motor harus ada di depan adalah 60.480 cara. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Tadi kita telah mempelajari tentang permutasi, yaitu permutasi pada unsur yang berbeda. Permutasi pada unsur yang berbeda terdiri antara 2 tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Untuk jenis-jenis permutasi yang belum kita bahas, yaitu pada unsur yang sama dan permutasi siklik, akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.